Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mami Hikmah dengan NIM C1 C020083. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan badan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, KNR. Nah, baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian PPh badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 3, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, untuk pengertian PPh badan yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, pembahasan yang kedua yaitu subjek PPh badan, yaitu terdiri dari yang pertama wajib pajak badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua ada wajib pajak badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usahanya melalui BUT di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap, adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Nah, yang selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu yang tidak termasuk subjek PPh badan. Yang pertama ada kantor perwakilan negara asing. Yang kedua ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga ada organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi salah satu anggota dari organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dan yang terakhir, yang tidak termasuk subjek PPh badan yaitu ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksudkan pada huruf C, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, baiklah, kita lanjutkan pada pembahasan yang kelima, yang keempat maksud saya, yaitu objek PPh badan. Yang menjadi objek PPh badan adalah berupa penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang mana dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, untuk pembahasan yang kelima yaitu mengenai norma pembukuan PPh badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN. Nah, adapun ketentuan mengenai pembukuan yaitu yang pertama, memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas.
Nah, prinsip taat azas itu sendiri merupakan prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba dan rugi. Misalnya dalam penerapan stelsel pengakuan penghasilan tahun buku, metode penilaian persediaan, metode penyusutan dan amortisasi. Dan ketentuan pembukuan yang terakhir yaitu perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Nah, pembahasan yang keenam yaitu tarif PPh Badan. Tarif PPh Badan terbaru sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 adalah tarif PPh Badan terbaru wajib pajak dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap atau BUT berlaku tarif 22% yang mana berlaku pada tahun 2020 dan 2021 dan tarif 20% berlaku pada tahun 2022. Nah, kemudian ini artinya tarif PPh Badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibandingkan tarif PPh Badan versi peraturan sebelumnya pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tersebut yang sebesar 20%. Jadi pada tahun 2002 ini yang berlaku yaitu sebesar 22%. Yang awalnya hanya perkirakan hanya berlaku sampai 2021, ternyata diperpanjang sampai tahun 2022. Nah, kemudian untuk tarif khusus untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, maksud kami perseroan terbuka atau TBK, ini akan mendapatkan tarif PPh Badan terbaru 3% lebih rendah dari penurunan PPh Badan secara umum tersebut. Nah, pembahasan yang ke-7 yaitu ada contoh perhitungan PPh Badan. Ini merupakan contoh sederhana perhitungan pajak penghasilan untuk badan dengan menggunakan tarif umum yang berlaku pada tahun 2022 yakni 22%. Nah, contohnya itu pada tabel ditampilkan ada peredaran bruto sebesar 6 miliar rupiah. Kemudian ditambah dengan biaya terkait penghasilan usaha, maksudnya dengan biaya terkait penghasilan usaha yaitu sebesar 5.400.000.000. Kemudian dihasilkan penghasilan neto usahanya yaitu 600 juta. Kemudian diperoleh penghasilan lain sebesar 50 juta. Ini dikurangi dengan biaya terkait penghasilan lain yaitu 30 juta. Sehingga dihasil penghasilan lainnya neto yaitu 20 juta. Nah, kemudian dari penghasilan neto usaha ditambah dengan penghasilan lainnya neto diperoleh kompensasi kerugian yaitu sebesar 620 juta. Dan kemudian penghasilan kena pajak atau PKP-nya sebesar 10 juta. Ini dikurang, jadinya pajak penghasilannya terutang yaitu 610. Ini diperoleh dari 620 juta dikurangi dengan 10 juta yaitu 610 juta dikalikan dengan tarif badannya tadi 22%, diperolehlah kredit pajak untuk kredit pajaknya sebesar 134.200.000. Dan PPh pasal 25-nya yaitu 90 juta. Ini ada PPh pasal 22 yang dipungut pihak ketiga 12 juta dan PPh pasal 23 yang dipotong pihak ketiga sebesar 15 juta. Ini dijumlah hasilnya menjadi 117 juta. Kemudian dari kredit pajak yang diperoleh 134.200.000 dikurangi dengan total dari PPh pasal 25, 22, dan 23 yang dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga yang besarnya tadi 117 juta diperoleh pajak yang masih harus dibayar yaitu 17.500.000. Nah, baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pajak penghasilan badan. Apabila terdapat kekurangan serta kesalahan yang telah saya jelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.